Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya berkumpul lagi setelah sekian lama ya kita nggak berjumpa. Tempo hari 2 minggu lalu titipannya adalah mengenai bekerja keras, tidak pernah mengkhianati kepada hasil, ya, dan tapi bekerja keras yang seperti apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang diminta dengan dasar-dasar apa yang kita lakukan sebaiknya lillah Ta'ala, dengan dasar-dasar ujung-ujungnya ya, walaupun pekerjaan kita mungkin, tugas kita mungkin sekarang ini tidak terkait kelihatannya gitu, tidak terkait dengan dakwah, kelihatannya tidak terkait dengan Quran, tapi sebisa mungkin niat kita adalah menuju ke sana. Ya, karena sebaik-baik suara adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam semua bentuk pekerjaan kita, aktivitas kita, sahabat semuanya, siogianya kita selalu menunjukkan kecenderungan untuk selalu mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja banyak sekali variasinya. Kadang-kadang caranya tidak mudah, tapi seringkali caranya menjadi sangat mudah. Yang sangat mudah caranya adalah tunjukkan saja akhlak kita. Ya, tunjukkan tingkah laku kita di dalam pekerjaan kita. Tunjukkan sehari-hari kita benar-benar kita berada dalam garis yang istiqomah. Ya, itu cara yang sebenarnya paling mudah. Ya, kita tidak perlu untuk bisa menyampaikan sesuatu ayat kepada seseorang kalau memang kita belum berkemampuan atau kita belum hafal atau pemahaman kita masih belum mendapatkan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas adalah yang paling mudah sebetulnya adalah tunjukkan akhlak kita. Itu adalah cara yang paling mudah, dan dengan demikian kalau kita punya niat dari hati kita untuk menunjukkan akhlak kita dalam bekerja, ya, maka insya Allah pekerjaan kita itu akan berubah. Pekerjaan kita itu akan berubah menjadi apa? Menjadi ibadah. Ya, pekerjaan kita itu akan berubah menjadi bekerja karena rasa syukur. Bekerja karena menunjukkan kita ini mau mengisi waktu-waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ridhonya. Ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai merasa sulit sebenarnya sahabat semuanya ya. Kalau diminta untuk menghidupkan surat Muhammad, surat ke-47, ayat 7, ya, di mana di situ disampaikan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ya, ini terus-terusan diulang-ulang nih. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Sekali lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ya, bantulah agama Allah. Ya, bantulah agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan langsung ya, Mas Ado. Jadi intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum, ya, tidak bosan-bosannya kita akan mengingatkan ya, saling mengingatkan mengenai kalimat ini di dalam surat Muhammad ayat ke-7 tersebut. Ya, bantu agama Allah, bantu agama Allah, bantu agama Allah. Supaya apa? Supaya nanti Allah akan teguhkan kedudukan kita. Ya, sahabat semuanya, sangat bisa dipahami bahwa kita semua memiliki tantangan-tantangan di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita. Ya, terutama di dalam hidup kita. Dan kita biasanya memenuhi tantangan-tantangan itu dengan pekerjaan kita. Ya, ada yang bisa terlewati dengan baik, ada yang bisa terlewati dengan mudah, ya, tetapi sering kali kita melewati tantangan-tantangan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
Masya Allah, itu indah sekali itu bajunya tuh, alhamdulillah. Elok kali itu baju ya, Masya Allah, alhamdulillah. Mas Adi suaranya masih masih termute. Ada di mana lokasi ini? Kelihatannya nggak ada, bukan di tempat di mana ini Mas Adi nih? Ini lagi sama temen yang aku ajak mereka untuk ikut belajar juga. Cuma masih di bawah. Oh ya udah, oke, alhamdulillah bisa nambah lagi persahabatan kita. Saya lanjut lagi ya Mas Adi ya. Makasih. Ya, oke, baik. Halo teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Yap. Sekali lagi tidak bosan, sekali lagi auzubillahi minasyaitonirrajim in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, bantu agama Allah, maka nanti Allah akan teguhkan kedudukan kita. Tantangan-tantangan kita cukup berat sahabat semuanya ya, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita sahabat semuanya, di mana kita berikhtiar dengan bekerja ya, kita tidak berpangku tangan dengan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, dalam bekerja itulah rubahlah pekerjaan kita. Sudah kerja keras, sudah mengejar target-target yang seringkali sulit ya, sudah kecapean kita yang kadang-kadang bisa terpenuhi kebutuhan kita dan kadang-kadang tidak terpenuhi kebutuhan kita, qadarullah ya, tergantung dari bagaimana Allah mengizinkan kondisi kita. Begitu letihnya kita ya, begitu banyaknya komitmen yang kita buat sahabat semuanya, begitu banyaknya peluang yang terlepas, begitu banyaknya kesempatan yang mampir sahabat semuanya ya, itu semua Allah bisa hilangkan amal kita kalau kita tidak mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah minta. Nah, sahabat semuanya, ada satu ayat yang sangat sebentar ya, saya buka sebentar ya. Ada satu ayat yang merupakan sesungguhnya sebuah fakta yang cukup mengerikan sahabat semuanya. Yaitu apa? Yaitu ada di surat Muhammad sahabat semuanya. Surat Muhammad itu dia surat ke-47 masih ya. Tadi kita bicara surat ke-47 ayat ke-7 ya, ayat ke-7 ya. Tepatnya adalah seperti ini, surat ke-7 surat 47 ayat ke-7 ya. Saya akan bacakan supaya dapat keberkahannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Suatu janji Allah yang sangat indah, sangat mulia, sangat tepat untuk kita nih yang sedang membutuhkan kedudukan yang teguh tadi, sahabat semuanya ya. Jadi bantu agama Allah ya. Kalau kita artinya seperti tadi, bagaimana cara membantu agama Allah dalam pekerjaan kita, tunjukkan akhlaknya ya. Yang disebut dengan membantu agama Allah itu singkat ceritanya sahabat adalah dakwah. Yang disebut dengan membantu agama Allah itu adalah sebaik-baiknya suara adalah mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah. Udah itu aja. Ya, jadi pekerjaan terbaik di dunia ini, pekerjaan yang terbaik bukannya pekerjaan di dalam teknologi, bukan pekerjaan di dalam dunia pendidikan, bukan pekerjaan di dunia saham dan seterusnya sahabat. Pekerjaan terbaik di dunia ini yang Allah ridho di dunia dan di akhirat, pekerjaan terbaik yang Allah berikan dan Allah izinkan kepada manusia itu adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dakwah. Sahabat semuanya, kita semua terkena nih, ya, kita semua terkena kewajiban itu, melakukan dakwah. Ya. Nah, sekarang ini kesempatan kan berbeda-beda, setiap orang sudah terkena kewajibannya. Sekarang bagaimana tinggal melakukan dakwah ini untuk kita semua, masing-masing punya cara dengan kondisi masing-masing. Saya bisa sebutkan kondisi masing-masing di sini, misalkan Mas Ado, Mas Ado dengan pekerjaannya sehari-hari itu bisa melakukan dakwah. Ya. Bu Nurita dalam sehari-harinya mengumpulkan berkoordinasi dengan bank sampahnya itu juga bisa melakukan dakwah. Ya, adik saya Iyo
di sini yosiro, ya kan? Bagaimana cara dakwahnya dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, ya kan? Apalagi sedang alhamdulillah sedang mulai dititipkan lagi adanya kandungan yang kedua dari di istrinya. Alhamdulillah ya, itu sudah bisa menjadi saluran dakwah, sudah bisa menjadi saluran dakwah. Ya. Mas Agus, alhamdulillah baru mendapatkan amanah Zian ya tadi ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya Rohbi Habli minas solihin menjadi anak yang soleh. Itu luar biasa, itu saluran dakwah namanya. Ya, Mas Adi dengan sahabat-sahabatnya yang tidak pernah habis itu adalah saluran dakwah. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankan dakwah ini dalam versinya masing-masing. Kebetulan alhamdulillah saya belajar dan saya diajarkan untuk berbicara menjalankan dakwah, untuk belajar memahami dan diajarkan memahami ayat-ayat untuk diteruskan kembali kepada para mat'u, kepada para mereka-mereka yang kita dakwahkan. Berarti begini cara saya berdakwah. Ya, begini cara saya mengajak para sahabat dan orang-orang lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi bagaimana cara kita kalau memang kita belum bisa melakukan hal tersebut? Karena kan macam-macam fungsi, setiap orang akan berbeda. Allah itu menyiapkan kepada kita itu masing-masing punya porsi. Allah itu menyiapkan kepada kita itu masing-masing punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Berbeda setiap orang dan bisa jadi setiap orang punya keunggulannya masing-masing ya, dan setiap orang punya hal-hal yang perlu dikembangkan masing-masing. Tetapi semuanya sama kewajibannya. Harus menyampaikan, wajib menyampaikan kepada yang lain mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah dibahas mengenai bagaimana kita memasukkan unsur dakwah itu kepada pekerjaan kita. Unsur dakwah di dalam pekerjaan kita, kalau yang memang ideal bisa dilakukan adalah memang berbicara, gitu kan, menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau prakteknya kebetulan saya ini banyak mengajar, gitu ya, banyak mengajar, banyak melatih training kebetulan ya, alhamdulillah Allah berikan amanah seperti itu. Nah, itu kesempatan yang sangat baik. Seringkali strateginya saya sisipkan saja beberapa ayat-ayat Allah di dalam setiap materi ajar atau materi training saya. Saya sisipkan tuh walaupun sedang mengajar teknologi, saya kembalikan lagi kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedang mengajar teknologi yang katanya begitu hebat, teknologi yang mendunia, teknologi menjadi jawaban solusi dari bisnis dan segala macam, tetap saja saya selalu sampaikan yang namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah yang terbaik yang Allah sudah buat. Teknologi itu cuma alat ya, tetapi manusia yang terbaik ini bagaimana menjadi yang paling baik kalau dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu ayat selanjutnya. Selalu disisipkan seperti itu ya, kalau memang kita berkesempatan dan kita bisa lakukan demikian ya, maka sisipkan ya setiap ayat Allah itu di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau belum memungkinkan, maka bagaimana cara kita mensisipkan ayat-ayat Allah di dalam pekerjaan kita? Ya, caranya adalah dengan akhlakul karim. Caranya dakwahlah dengan perbuatan, dakwahlah dengan memberikan, menunjukkan. Karena orang benar-benar dalam pekerjaan sehari-hari kita itu ya, kita berinteraksi dengan orang-orang, orang melihat gestur kita, orang melihat wajah kita, orang melihat tutur kata kita, orang melihat gerak tangan kita, orang melihat bagaimana badan kita mengarah, bagaimana kaki kita melangkah. Itu sangat mudah dilihat oleh orang lain. Nah, disitulah tempatnya kita melakukan dakwah. Disitulah caranya kita melakukan dakwah yang paling mudah, yaitu apa? Dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan akhlak. Sahabat, tunjukkan bahwa kita adalah, kalau yang pernah dibahas sebelumnya, kita ini kelompok elit. Tunjukkan sahabat ya, sebagai kelompok-kelompok elit ya, kelompok-kelompok elit dalam arti kata apa? Kelompok-kelompok elit ini adalah mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk menghidupkan Quran, sahabat semuanya. Karena memang kelompok yang elit ini jumlahnya sedikit, sahabat. Namanya juga elit, namanya juga eksklusif, ya. Itu jumlahnya tidak banyak, tidak masif, dan itu memang Allah janjikan sedikit jumlahnya. Jadi, mau nggak sih kita tuh jadi orang yang jumlahnya sedikit? Ya sebaiknya iya, sebaiknya mau, sahabat semuanya. Karena kebanyakan yang di luar dari kelompok elit itu adalah kelompok yang memang akhirnya sebagian besar yang akan melalaikan kepada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya iblis untuk melalaikan sebagian besar manusia
sebanyak-banyaknya manusia, sebagian besar ya, maaf, sebagian besar manusia akan tidak bersyukur. Itu janjinya iblis dan Allah setujui. Allah berikan izin. Artinya bersyukur kalau kita masuk ke dalam kelompok yang sedikit. Ya, tetapi caranya untuk bisa masuk ke dalam kelompok yang sedikit, sahabat semuanya, ya istiqomah. Tunjukkan. Ya, di dalam pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari, tunjukkan akhlak kita. Bagaimana kalau sekarang begini sahabat semuanya, kalau kita tidak tunjukkan, ya, kalau kita tidak tunjukkan, maka di surat Muhammad ya, di surat Muhammad masih ya, di surat ke-47 tadi ayat 7. Sekarang di surat Muhammad dia surat ke-47 ayat ayat ke-32 ya. Dan ayat 33 ya. Itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya sebut ancaman sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya akan bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-47 ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas untuk mereka. Ya, perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka. Ya. Mereka tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang menghalangi kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memusuhi Rasul itu tidak harus dalam kondisi perang, sahabat semuanya. Salah satu bentuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa ada itu yang namanya aturan-aturan, kita tahu ada yang namanya kegiatan-kegiatan, adat istiadat di dalam Islam, ada akhlak-akhlak di dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau jalankan. Itu sama saja kita memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang kafir ini tidak harus selalu orang-orang non-Muslim, sahabat semuanya. Ya, yang disebut dengan orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikatakan di sini ya, mereka itu kafir setelah ada petunjuk jelas bagi mereka. Mereka itu ada Qur'annya itu tahu, ada Qur'an, pernah mendengar ayatnya. Ya, tetapi mereka ingkar, mereka tidak mau jalankan. Ini sama seperti orang yang disebut dengan kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ya. Untuk mereka-mereka seperti ini, dan nauzubillah, kita termasuk di golongan ini, nauzubillah min zalik. Untuk orang-orang seperti ini, itu nggak akan memberikan mudarat bahaya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, ya, itu tidak memberikan sedikit pun bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa ancaman Allah di akhir ayat tersebut ya? Dan kelak ya, Allah berfirman, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Nauzubillah min zalik. Sahabat semuanya, betapa banyak kita melihat orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, di dalam melakukan pekerjaan kita, di dalam melakukan tindakan-tindakan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kita melihat banyaknya perbuatan-perbuatan baik, sahabat. Ya, amal-amal baik. Ya, amal baik, amal yang mulia, ya, membantu banyak orang, ya, dan wah, luar biasa ya. Dan tentu saja untuk menjalankan amal baik itu kan nggak gampang, sahabat semuanya. Butuh tenaga, butuh biaya, butuh komitmen waktu, butuh keahlian dan seterusnya. Luar biasa untuk bisa menjalankan amal baik. Betul nggak? Banyak energi yang harus kita keluarkan untuk bisa menjalankan amal baik, termasuk orang-orang yang menjalankan amal baik tersebut. Tetapi janji Allah, lihat. Janji Allah di ayat 32 tadi, bahwa amal tersebut yang sudah susah payah dijalankan, yang sudah susah payah kita ikhtiarkan, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Tidak ada sama sekali. Nauzubillah min zalik. Ya. Allah kelak akan menghapus segala amal mereka. Seolah-olah orang ini sudah berbuat baik, seolah-olah di mata manusia mulia kedudukannya, ya, banyak berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi kalau dia tetap dalam situasinya yang kafir, yang mengingkari apa yang Allah telah firmankan di dalam Quran, tidak mentaati Qurannya, atau tidak menjalankan sesuatu berdasarkan kepada Quran,
menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan memusuhi Rasul, ya dalam arti kata tidak, ya mengingkari apa yang ada di dalam Quran dan hadis, ya padahal sudah ada petunjuk, maka mereka akan dihilangkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dihilangkan amalnya. Nilainya akan dihilangkan. Jadi bisa dibayangkan sahabat semuanya, bicara mengenai tadi bekerja keras. Betapa kita ini semua adalah pekerja keras yang mengejar target-target kita. Betapa kita ini semua adalah pekerja keras yang berusaha untuk kita memberikan penghidupan yang layak kepada keluarga kita. Ya, bayangkan susahnya setiap keringat yang tergulir, yang keluar dari dahi kita, setiap keringat yang keluar dari pelupuk mata kita dan seterusnya, sakit di hati, ya kan, kemudian keletihan di tulang belulang dan seterusnya, sahabat semuanya. Kalau kita tidak jalankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita ingkari Quran dan hadis Rasulullah SAW, semua keletihan dan seterusnya itu akan percuma. Allah akan hapus amal tersebut. Ya, ayat 32. Ayat 33 menjadi penegas dari ayat 32. Ya, ayat 33 berbunyi seperti ini. Ya, ayat 33 menjadi penegas ayat 33 surat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perhatikan sahabat, ya dibuka ayat tersebut dengan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Wala tubtilu a'malakum. Ya. Jadi sahabat semuanya, ya ayyuhallazina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu rusak amalmu. Itu tuh lihat sahabat penegasannya di ayat 33. Jadi jalan satu-satunya supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keletihan kita tadi terbayar, yang namanya bekerja tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ternyata bekerja keras ada ya mengkhianati hasil ya sahabat ya. Ya. Kalau bekerja keras yang tidak mengkhianati hasil itu adalah bekerja keras yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Jaga sikapnya sahabat semuanya. Ya, jaga akhlaknya. Maka kalau kita menjaga akhlak kita, menghidupkan Quran, menghidupkan ayat-ayatnya, maka disitulah kita bagian dari kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk mereka-mereka termasuk golongan yang menghidupkan surat 47 ayat 7, yaitu intan surullah yansurkum, yaitu bantu agama Allah. Sahabat semuanya, kalimat ini kan sangat apa ya namanya, sangat tricky sahabat ya. Allah meminta kita untuk membantu agama Allah. Tujuannya sebenarnya bukan Allah yang perlu dibantu, karena tadi semua orang-orang kekafiran, orang-orang ke permusuhannya, orang-orang terhadap Rasulullah SAW itu nggak akan sama sekali, tidak akan mengurangi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan mudarat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita diminta oleh Allah untuk membantu agama Allah, tujuannya cuma satu, yaitu kita diminta untuk membantu diri kita sendiri sahabat semuanya. Ya, membantu diri kita sendiri. Nah, jadi sekali lagi sahabat semuanya, bagaimana caranya kita membantu agama Allah? Dengan menghidupkan ayat-ayat Allah di dalam setiap tindakan kita, sahabat semuanya ya. Termasuk di dalam bekerja. Termasuk dalam bekerja. Maka dengan itu, insya Allah maka kita tidak akan pekerjaan kita itu tidak akan hianat kepada kita, ya. Hasilnya itu tidak akan hianat. Baik sahabat semuanya. Ya. Sebentar, ada satu lagi yang ingin saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia ya di sini, sudah masuk ya? Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia alhamdulillah sudah bergabung di sini. Maaf Ya. nih Bang, lagi di jalan tadi naik motor. Oh, sekarang masih di motor?
Enggak, udah di rumah kok. Udah di rumah, alhamdulillah. Kita baru aja diskusi mengenai lanjutan 2 minggu yang lalu mengenai bekerja yang tidak mengkhianati hasil, di mana kita di dalam pekerjaan kita itu menghidupkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam bekerja kita itu kita harus melakukan dakwah, wajib melakukan dakwah. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa melakukan dakwah secara lisan, maka dakwah yang paling mudah dilakukan adalah dakwah dengan perbuatan. Sahabat, ya, kadang-kadang kita lanjutkan ya. Kadang-kadang kita berada di dalam sebuah situasi ya di mana lingkungan kita itu mendorong ya, bahkan memaksa untuk kita melakukan hal-hal yang di luar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pribadi merasakan demikian ya, lingkungan pekerjaan yang notabene katanya bisnis gitu ya, bisnis. Lalu mereka selalu bilang dalam bisnis ini biasa ya, dalam bisnis ini biasa melakukan hal ini, dalam bisnis ini biasa tuh ada pencadangan-pencadangan. Dalam bisnis ini biasa itu ada janji-janji di depan. Ya, itu harus dilakukan, kalau enggak kita nggak dapat bisnisnya. Lihat kalimat tersebut sahabat semuanya ya. Kalau tidak kita lakukan janji-janji di depan tersebut, nggak dapat kita bisnisnya. Nah, ini sudah mengarah kepada bentuk, sahabat semuanya, perhatikan, ini sudah mengarah kepada bentuk kekufuran. Di mana letak kufurnya? Letak kufurnya adalah bahwa hasil dari sebuah ikhtiar itu disenderkan, apa sih disenderkan tuh namanya ya? Disenderkan gitu ya, jadi ditopangkan kepada sebuah janji-janji di depan, kepada manusia. Ya, banyak bentuknya. Salah satu bentuknya komisi. Ya kan? Kalau kita tidak berjanji dengan komisinya sekian, maka tidak bisa berjalan. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang sebetulnya adalah kekufuran, sahabat semuanya. Hal-hal demikian itu menjadi sebuah jebakan-jebakan, menjadi sebuah ujian-ujian bagi kita yang mencoba istiqomah untuk intan surullah yansurkum, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau lingkungan kita mengarah kepada hal demikian, sahabat semuanya? Ya. Nah, sahabat semuanya, sebisa mungkin hindari, sebisa mungkin jauhi, sebisa mungkin. Apabila sangat terpaksa harus terlibat, sahabat semuanya, maka terjadilah hukum darurat. Ya, terjadilah insya Allah hukum darurat. Dan tetap kita harus bertobat untuk itu, sahabat semuanya. Hindari sebanyak mungkin, janganlah menjadi seseorang yang membuat keputusan. Janganlah menjadi seseorang yang menjadikan pusat atau sumber kebijakan dari hal-hal yang sifatnya ingkar tersebut. Ya, tetapi kalau terpaksa kita harus menjalankan, ya, karena kita diperintah, karena kita menjalankan tugas kita, selama kita bukannya memberikan kebijakannya, maka insya Allah darurat yang terjadi. Dan tetap kita sebaiknya memelihara satu rasa di dalam hati kita pada saat kita melaksanakan sesuatu yang darurat, sebaiknya kita pelihara satu rasa di dalam hati kita, yaitu apa? Rasa tidak ridho, rasa tidak suka. Ya, dengan rasa tidak ridho kita kita memohon ampun kepada Allah. Dengan rasa tidak ridho tersebut kita minta tolong kepada Allah supaya hal-hal seperti yang kita khawatirkan tersebut bisa semakin lama semakin hilang, atau kita yang dihilangkan gitu ya. Mungkin kita yang dipindahkan, atau banyak cara kalau Allah sudah membantu ya. Kalau Allah sudah membantu, banyak cara insya Allah. Jadi jangan dinikmati sahabat ya, tidak boleh ya, sebaiknya kita tidak ikut menyetujui ya. Kalau kita menjalankan dengan terpaksa karena tugas ini darurat, tetapi hati kita itu harus tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan paksakan hati kita untuk menikmati gitu ya, untuk menikmati kita. Oh ya udah, ini udah bener. Jangan sampai itu kita kata-kata hati kita itu bilang iya ya memang demikian, harus demikian. Itu yang benar seperti itu. Jangan, sahabat semuanya ya. Yang benar itu adalah mirobikum. Kebenaran itu al-haqqu mirobikum. Kebenaran itu cuma ada di Allah Subhanahu wa taala.
Dah nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Nah, jadi silakan. Inilah perjuangan kita semua, sahabat semuanya ya. Berikhtiar, berstrategi untuk kita bisa menghidupkan surat ke-47, surat ayat ke-7 tadi, membantu agama Allah itu nggak gampang ya. Ya, bantulah agama Allah, berdakwah itu nggak, ternyata memang sulit, apalagi dalam lingkungan yang sangat rusak seperti sekarang ini. Ya, seringkali sahabat saya pribadi juga memikirkan lingkungan tersebut sampai akhirnya seringkali nih sahabat semuanya ya sakit sendiri. Ya kadang-kadang sampai tensinya naik sendiri, tapi kan itu akhirnya zolim sahabat semuanya ya, zolim terhadap diri sendiri. Ya karena itu tadi ya, dorongan hati itu tidak menyetujui ya apa yang terjadi gitu ya. Nah, sebaiknya kita pelihara kalau memang kita mengetahui ilmunya, kita mengetahui Quran, setelah kita dapatkan ilmunya ya, jangan sampai ingkar sedikit pun. Sahabat semuanya, ya, supaya apa? Supaya tadi yang dikatakan di surat Muhammad ayat 33, ya, bahwa taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu rusak amalmu. Supaya kita tidak rusak amal kita. Udah capek-capek menghabiskan hari, udah capek-capek meninggalkan rumah, udah capek-capek kita bekerja, ya kan? Iya sih, kadang-kadang bekerjanya pakai AC, tapi kan pusing sahabat semua tetap juga ya. Keluar keringat mungkin enggak gitu kan, tapi stres. Nah, udah stres kayak begitu, dan nggak boleh stres di dalam Islam ya sahabat semua. Lalu amalnya dihapus sama Allah, nauzubillah min dzalik. Ya, karena kita tidak mampu menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Islam, di dalam Quran. Sahabat semuanya. Ya. Nah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kejarlah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk Allah yang lain di sekitar kita akan ridho dengan kita. Apabila memang kita tidak menyetujui cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Quran, sampaikan. Ya, sampaikan. Insya Allah sahabat semuanya, lingkungan juga akan memahami. Ya. Saya terbiasa lisan saya itu dengan tegas menolak. Ya, terbiasa. Jadi pada hal-hal yang pada suatu koridor-koridor yang tidak sesuai, saya akan sampaikan bahwa dengan cara yang sangat sopan, dengan cara yang sangat santun, saya akan selalu sampaikan. Sebetulnya saya tidak suka yang demikian. Sebetulnya saya tidak menyetujui. Sebetulnya ini cara yang menurut saya tidak tepat. Kata-kata seperti itu sering kali terlontar dari lidah ya, insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Nah, dan jawabannya selalu sama. Jawabannya adalah, tapi sekarang semua itu harus demikian, gitu ya. Semua itu harus seperti itu. Nah, biasanya saya selalu sampaikan terakhir kata-katanya adalah, saya memang tidak ahli dalam hal tersebut dan saya tidak ingin menjadi ahli dalam hal tersebut. Jadi saya serahkan kepada yang lain. Kebijakannya. Saya tidak ahli dalam hal tersebut dan saya tidak ingin menjadi ahli di dalam hal tersebut dan saya serahkan kebijakan ini kepada yang lain. Jadi kalau saya harus menjalankan, ya saya jalankan tugasnya saja. Ya, sebagai wasilah, sebagai cara, dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Sahabat semuanya, pun demikian, ya, ikhtiar kita semua harus mengarah kepada yang Allah ridho. Artinya sebisa mungkin kita cari cara menghindari hal-hal yang Allah tidak ridho, dan kita cari cara untuk kita menuju kepada Allah yang Allah ridho. Banyak cara sahabat semuanya ya, itu mulai dari suatu gangguan atau ujian yang cukup berat sebetulnya ya, apalagi lingkungan kita bekerja, di mana kita di situ diberikan kompensasi, kita di situ ada mengikat perjanjian kerja dan seterusnya. Tapi seringkali nih sahabat ya, seringkali kita sendiri dalam lingkungan yang paling mudah saja, yang mana semua berjalan dengan baik gitu, semua berjalan dengan tanpa hambatan gitu di mata kita ya, untuk kita beribadah, untuk kita menjalankan nilai-nilai Quran, itu nggak ada hambatan gitu ya, semuanya berjalan dengan normal. Kadang-kadang nih yang seringkali terjadi, kitanya sendiri yang nggak istiqomah sahabat semua. Ya, sudah didapatkan lingkungannya yang indah, ya, yang elok, yang tidak butuh tuh perjuangan-perjuangan sampai harus hatinya bertolak belakang dengan lidah dan keputusannya. Semuanya seiring sejalan, indah sekali, ya. Tetapi justru dalam lingkungan seperti ini kitanya yang sering terlupa, kitanya yang sering lengah. Ya, banyak cara untuk menjadi lengah, ya, macam-macam cara menjadi lengah. Kita tidak mampu menjaga sikap badan kita.
Kita tidak mampu menjaga langkah kaki kita kemana. Kita tidak mampu menjaga mata kita kemana. Kita tidak mampu menjaga perbuatan kita. Ya, sahabat semuanya. Tolong perhatikan hal tersebut. Bagaimana kita mau menghidupkan intan surullah yansurkum, ya, menolong agama Allah. Allah sudah memberikan sebuah kenikmatan, keistimewaan, luxurious kepada kita, ya, luxury kepada kita dalam bentuk lingkungan kerja yang sangat mendukung untuk kita beribadah, untuk kita menyuburkan nilai-nilai Quran. Tetapi kita tidak gunakan. Itu sama saja dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat yang lain, sahabat semuanya, ya. Karena apa nih, sahabat nih? Ini sekarang ancamannya bukan dari Allah nih ya. Sekarang ancamannya dari diri kita sendiri nih. Kita lihat ya. Di dalam surat Ghafir, sahabat semuanya ya, surat Ghafir ya, surat ke-40, ya, surat ke-40. Oke. Di dalam surat Ghafir, surat ke-40, ayat 19 nih terutama ya. Ayat 19, dikatakan di sana, Allah berfirman bahwa, ya di ayat 19, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Coba perhatikan sahabat semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Ya. Allah ya'lamu, dia mengetahui, maksudnya Allah mengetahui apa? Kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Sahabat semua, ancaman berikutnya, ya, yang tadi sudah disampaikan dalam firman Allah, datangnya dari Allah, bahwa mau ingkar seperti apapun, Allah tidak akan kurang kekuatannya, ya, tidak akan mencederai sama sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Bahkan orang-orang yang ingkar itu bisa dihilangkan amalnya, itu ancaman. Nah, ancaman yang lain di dalam surat Ghafir ayat 19 ini ternyata datang dari diri kita. Yaitu apa? Allah itu mengetahui apa yang disebut dengan kha'inatal a'yun, pandangan yang khianat. Sahabat semuanya, hati-hati sahabat. Apa yang Allah berikan kepada kita ini bisa khianat loh, tergantung dari kita sendiri. Ya. Mata kita, ya, penglihatan yang khianat ini maksudnya adalah di dalam tafsirnya adalah pandangan kepada hal-hal yang terlarang, seperti memandang kepada yang bukan mahramnya. Contohnya salah satunya itu. Allah memberikan kita banyak sekali modal, sahabat semuanya, ya, yang disebut dengan sam'a wal abasoro wal fu'ada, ya, yang disebut dengan pendengaran, sam'a wal abasoro, dan mata nih, penglihatan, ya, dan fu'ada, dan hati, sahabat semuanya, ya. Mereka tiga anggota badan ini itu mewakili seluruh anggota tubuh kita, sahabat semuanya. Modal kita untuk bekerja tadi, ya, modal kita untuk bekerja di dunia ini, ya, sahabat semuanya. Nah, ternyata itu bisa khianat. Siapa yang membuatnya khianat? Kita sendiri, sahabat semuanya, ya, yaitu menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak hak, menggunakan pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang bukan haknya, menggunakan hati kita, ya, untuk memaksakan diri untuk menyetujui atau mengarah kepada hal-hal yang Allah tidak ridho. Itu semua nanti yang disebut dengan namanya adalah kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ya, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Apa yang tersembunyi di dalam dada Allah Maha tahu, ya. Nah, ayat ini memberikan sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amal, tindakan kita itu yang memang dilihat orang, dan itu yang memang pertama-tama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama adalah sholat. Ya, sholat kita. Nah, sholat kita itu kan adalah sebuah tindakan juga, sahabat semua. Ya, bagaimana kita menggerakkan kaki kita, tangan kita. Ya. Nah, jadi dalam hal ini benar-benar kita harus istiqomah, sahabat semuanya. Kita sudah mengetahui ilmunya, kita sudah mendapatkan perintahnya, ya kan? Bantu agama Allah, tegak agama Allah, tegaklah Quran di dunia ini.
Ya, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita-kita inilah yang harus membantunya tegak. Caranya ya amalnya, akhlaknya di dalam bekerja. Ya, sahabat semuanya, perhatikan deh, perhatikan apa perubahan-perubahan yang akan insya Allah Allah izinkan qadarullah pada saat kita mampu merubah akhlak kita menjadi mulia. Pada saat kita mampu merubah amal kita menjadi baik, lebih baik. Coba perhatikan. Jaga lisannya, jaga jempolnya sahabat semuanya, ya jaga matanya, ya jaga semua hatinya dijaga, ya tidak ada dengki, ya. Kalau toh misalkan, nah masalahnya begini nih sahabat semua ya, masalahnya adalah musuhnya manusia dan musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya setan, iblis dan pasukan setannya itu tuh luar biasa jeli, ya luar biasa pandai mereka, ya untuk bisa melihat dan masuk ke dalam sel-sel darah kita, masuk ke dalam panca indera kita, menggoyang-goyang di depan kita. Apakah seseorang menjadi lebih menarik, dibuatlah menjadi lebih menarik orang di depan kita, buat seseorang menjadi akhirnya kita tergugah untuk kita bisa mendekati, atau kita ya walaupun tidak sampai terjadi zina misalkan sahabat semuanya, tetapi kita juga mendekati hal tersebut gitu, apabila kita katakanlah kita melakukan berdua-duaan dengan orang lain gitu yang bukan mahramnya, ya jelas sekali kok sahabat semuanya ya, hal-hal tersebut itu kan gampang ya. Begini sahabat semuanya, udah ilmu-ilmu kayak begitu tuh bukan ilmu yang baru sahabat, ya. Janganlah mendekati yang bukan mahramnya, jagalah pandangan, jagalah hati, itu bukan ilmu yang baru. Ya, kayaknya mungkin udah mulai bosan kali kalau dikasih tahu kayak begitu ya, karena itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi masalahnya sesuatu yang baru itu saja nggak pernah dijalankan atau sulit untuk dijalankan. Ya, jauhi riba, ya kan, sahabat. Allah bukan meminta loh, Allah memerintahkan kita menjauhi riba dan suburkan sedekah. Udah jelas tuh, gampang sekali kalimatnya ya. Jauhi riba, suburkan sedekah. Sahabat semua. Itu bagian dari takwa, dari apa namanya? Dari akhlak yang juga menjadi ujian kita. Betapa banyak yang kita masih mendekati riba. Betapa banyak kita yang masih bergantung menyandarkan diri kita kepada riba, seolah-olah itu adalah jalan satu-satunya, ya, dan memudahkan atau menggampangkan sedekah. Dalam arti kata menggampangkan sedekah bukan yang mudah sedekah, tapi malah jadi sulit sedekah gitu. Tak terpikir sama sekali dirinya untuk sedekah, atau bahkan zakatnya tidak pernah terjalankan. Sahabat semuanya, hal-hal seperti inilah yang membuat kita tidak menjalankan surat 47 ayat 7 tadi. Hal-hal seperti inilah yang mengganggu kita dalam kadar kita untuk berjuang bersama-sama, berjihad, menjadi mulia, menjadi kaum elit di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kalau ada yang merasa sulit untuk bisa memahami Quran, ada yang merasa sulit untuk bisa mendapatkan rizkinya, ya, coba periksa lagi. Coba periksa lagi amal perbuatan kita masing-masing. Ada nggak yang kita masih seperti itu, yang masih kita salahi? Ada nggak yang kita masih mendekati hal-hal yang Allah nggak ridho? Karena konsekuensinya itu jadi kesana sahabat semuanya. Ya, pada saat kita menempuh pilihan, ingat bahwa hidup kita itu kan pilihan sahabatnya ya, sering kita bahas ya. Ingat ya, surat Asy-Syams ya, ayat 8, 9, 10 ya, udah banyak sekali kita bahas ya. Ya. Bahwa kita itu memilih tuh antara jalan-jalan takwa dan jalan-jalan fujur, betul nggak? Nah, kalau kita memanjakan diri untuk selalu memilih jalan-jalan fujur, maka itu akan memberikan efek domino, efek rantai kepada hal yang lain, bentuk yang sangat tidak kita pikirkan sebelumnya, yang kadang-kadang kita nggak ngelihat relevansinya, tapi itu adalah begitu sahabat semuanya, ya. Itu efek dominonya, ya. Siapa yang merasa hidupnya masih sulit, siapa yang merasa hidupnya masih, mohon maaf, merasa banyak tantangan, banyak kekurangan, periksa lagi, ya. Jangan-jangan ada kita juga yang sudah hidupnya berkelebihan tetapi nggak bahagia, itu juga masalah sahabat semuanya ya. Ada yang sudah hidupnya berkecukupan tetapi kok masih bingung, masih stres gitu kan. Periksa lagi,
periksa lagi lidahnya, periksa lagi matanya, periksa lagi jarinya, periksa lagi kakinya, periksa lagi tangannya, periksa lagi badannya. Kemana mereka melangkah, bagaimana kita membawa diri kita. Apakah kita sudah hidupkan yang namanya nilai-nilai Quran di dalam kegiatan kita sehari-hari? Ya. Nah, kabar baiknya sahabat semuanya, ya, kabar baiknya adalah kalau kita mentaati Allah dan Rasul, kita hidupkan Quran tersebut, maka jalan keluar itu datangnya bisa dari mana saja, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya Allah. Jadi nggak serta-merta nih, sahabat semuanya, Allah itu kepada kita, Allah maha baik, Allah maha penyayang, maha rohim, maha rohman, sahabat semuanya. Allah tuh tidak sekedar hanya memberikan larangan, ya, tapi selalu memberikan jalan keluar. Ya. Bahkan dari setiap masalah, Allah sudah janjikan 2 jalan keluar. Ya. Surat Al-Insyirah, kita sudah pernah bahas ya, bahwa dari setiap masalah itu Allah selalu janjikan jalan keluar. Cuma syarat dan ketentuannya kan berlaku, sahabat semuanya. Ya, jalan keluar yang Allah janjikan itu syarat dan ketentuannya pertama adalah jalan keluar itu datang dari tempat yang tidak atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau jalan keluarnya udah jelas gitu, itu berarti disangka-sangka. Nah ini nggak disangka-sangka, ternyata dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau seperti yang saya katakan, nggak disangka-sangka, ternyata sebenarnya Allah sudah kasih jalan keluar, ya cuma kita tidak peka. Ya. Nah, yang kedua syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu apa? Syarat dan ketentuannya takwa kepada Allah. Ya. Orang yang diberikan jalan keluar kepada Allah itu adalah Rahman. Allah itu Rahman dan Rahim. Rahmatnya Allah, Rahman ya, kasih sayangnya Allah itu untuk seluruh makhluk, ya. Tetapi Rahimnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang takwa. Jadi itu syarat tuh sahabat semua. Jalan keluar yang Allah ridho pada yang Rahim itu hanya kepada mereka yang takwa. Karena kalau sifatnya solusi berkecukupan gitu ya, hutang lunas semuanya, tetapi tidak membawa kepada ketakwaan, itu mah banyak terjadi juga sahabat semua. Ya, itu banyak terjadi juga. Itu bagian dari rahmannya Allah, ya, bahwa memberikan nih rezeki setiap dabbah, setiap makhluk melata, termasuk manusia di bumi ini, setiap makhluk melata dabbah di bumi ini, itu Allah sudah titipkan rezekinya. Allah sudah titipkan rezekinya, Maha Rahman. Allah Maha Rahman. Rezekinya sudah diberikan. Ya, sudah disiapkan. Tinggal dijemput rezeki itu. Ya, ada yang masih ada di dalam tanah, ada yang masih ada di langit, yang masih ada di sekitarnya, dan seterusnya. Ya, silakan dijemput rezekinya. Ya, tetapi yang Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Rahim itu hanya berlaku untuk mereka yang takwa. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semakin paham tindakannya, mereka semakin paham hak-hak orang lain, mereka semakin paham adanya halal dan haram, mereka semakin paham adanya larangan, mereka semakin paham adanya aturan, mereka semakin taat, ya, takwa kepada Rasulullah dan takwa kepada Allah, takwa ya, semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan takwa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi hari ini sahabat semuanya ya, mengingatkan sekali lagi, kita semua ini dikasih Allah waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Ya, 24 jam. Ada yang menggunakan 8 jamnya untuk bekerja, ada yang menggunakan 5 jam, 6 jamnya untuk istirahat, dan seterusnya. Beberapa jam kemudian juga ada ibadahnya, dan seterusnya, sahabat semuanya. Tentu saja itu semua membutuhkan energi. 24 jam itu akan habis, dan kita membutuhkan energi, akan ada rasa susah payah di sana, akan ada kesenangan di sana, akan ada kesedihan di sana, akan ada kenikmatan di sana, akan ada kesulitan di sana, sahabat semuanya. Apapun yang terjadi, apakah bentuknya nikmat, bentuknya sulit, bentuknya senang, bentuknya diangkat, bentuknya dijatuhkan, apapun bentuknya sahabat semua, pastikan berada di dalam jalur intan surullah yansurkum. Di dalam jalur untuk kita membantu agama Allah, pastikan sahabat semuanya.
Tidak akan percuma seseorang muslim, sahabat semua, di dalam hidupnya. Kalau dia menjalankan itu lillah ta'ala, tidak akan percuma. Walaupun dia di dalam mata nih, di matanya, di mata kita nih, dia mendapatkan kegagalan. Di mata kita dia tertipu, di mata kita dia jatuh, di mata kita dia bersedih. Itu tidak akan percuma. Kalau apa? Kalau dia lakukan itu adalah lillah ta'ala. Tidak akan percuma. Ya. Sebaliknya, keberhasilan, ya kan, itu tidak dinilai apapun oleh Allah, dihilangkan oleh Allah kalau kita termasuk orang-orang yang ingkar terhadap nilai-nilainya Allah dan Quran, sahabat semuanya. Ya. Nah, yang paling jelek lagi apa, sahabat semua? Yang paling jelek lagi adalah kalau kita sudah gagal, kita sudah capek, kita sudah merasa sulit gitu kan, dan kita juga tidak berada di dalam jalurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah double. Nauzubillah min dzalik. Ya, sudah sulit jalannya, tidak berhasil, lalu amalnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya, nilainya dia hilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surat ke-32 tadi ayat Muhammad. Surat Muhammad ayat ke-32. Ya, karena kita tidak taat kepada Allah. Jadi mengingatkannya sekali lagi sahabat semuanya ya. Nah, kemudian sebagai penutup nih pada hari ini ya, nanti sebentar kita mungkin banyak jawab, tapi sebagai penutup dari sesi ini adalah jangan lupa sahabat semuanya bahwa apapun yang kita hasilkan, banyak atau sedikit yang kita hasilkan, ada hak orang lain di sana. Ya, ada hak orang lain di sana. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Sahabat semuanya, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah sahabat semuanya. Ya. Ada hak orang lain di dalam setiap hasil yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuknya zakat 2,5% dari setiap sen, setiap rupiah yang kita dapatkan. Setiap rupiah bersihkan dulu zakatnya, maka sisanya itu akan bersih. Yang mau punya anak, yang sedang mengandung, yang sedang membesarkan anak, yang punya suami, yang punya istri, yang punya saudara, yang punya macam-macam, yang mana dihasilkan uangnya tadi untuk diberikan makan kepada tenggorokannya, kepada kerongkongan mereka-mereka yang kita cintai, untuk mengisi perutnya, sahabat semuanya, maka isilah dengan harta yang bersih, harta yang sudah lunas zakatnya. Ini sekarang lagi zamannya apa nih, pajak ya. Saya sendiri juga dapat surat tuh dari pajak tuh, katanya urusannya masih belum selesai dan macam-macam lah urusan dunia gitu sahabat semuanya, yang katanya wah beginilah ada PPS dan program segala macam gitu ya. Saya sedih sahabat semuanya, sedih bukan karena apa ya, bukan karena urusan pajaknya nggak selesai, bukan karena itu sedihnya adalah di dalam Islam itu tidak ada yang seperti itu. Tapi di dalam Islam itu ada zakat sahabat semuanya. Dan zakat itu kebalikan gitu. Kalau di sini untuk apa kita membayar itu adalah untuk menaati peraturan lah, seperti itulah, menggugurkan kewajiban dari peraturan yang ada. Tetapi kalau di dalam zakat ya, itu yang kita gugurkan itu adalah kewajiban kita sahabat semuanya. Ya, zakat itu menggantungkan amal kita tuh. Amal kita nggak nyantol apa istilahnya ya, jadi masih nyantol, amal kita yang diangkat ke langit itu masih digantung dulu kalau zakatnya belum selesai. Dan zakat itu membersihkan, zakat itu kekayaan kita yang sebenarnya, sahabat. Kalau boleh dikatakan orang kaya, kalau orang mau jadi orang kaya, jadilah orang yang kaya zakat sahabat semuanya, karena itu zakat itu adalah yang kekayaan sebenarnya yang kita bawa nanti sampai kita wafat, dan seterusnya yang akan menemani kita nanti di akhirat sahabat semuanya ya. Nah, sementara yang ditinggal, harta yang tertinggal itu yang bersih, harta yang tertinggal itu yang berkah, harta yang tertinggal itu yang nikmatnya luar biasa, harta yang tertinggal itu yang dimakan kita, harta tertinggal itu yang kita berikan makan kepada orang-orang yang kita cintai. Mau kasih makan makanan kotoran kepada orang lain, nggak akan, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Harus yang bersih kalau kasih makan kepada yang lain. Ya. Nah, jangan kasih makan yang kotor. Ya, karena di dalam Islam, ya kan, harta yang tidak dizakati itu termasuk kotor. Nauzubillah min dzalik.
ya. Dan berkurban sahabat semuanya, ya. Sebentar lagi nih mau Idul Adha, ya. Idul Adha itu kalau saya tidak salah awal bulan Juli, minggu ke-1 kali ya, atau minggu ke-1 mungkin tanggal 10-an kali kira-kira, saya belum tahu persisnya. Tapi yang jelas berkurban. Materi kurban seringkali sudah disampaikan, ya. Intinya materi kurban itu adalah qorobah, ya, qorobah, mendekatkan diri supaya qorib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya qorib kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban. Nah, bentuknya adalah hewan ternak, sahabat semuanya. Nah, kalau kita belum bisa berkurban secara utuh, ya silakan berkurban secara parsial, sahabat semuanya, ya. Silakan berkurban karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga di dalam salah satu hadisnya pernah berkurban untuk umat, ya. Jadi ini adalah satu kambing ini adalah untuk aku dan keluargaku, dan satu ini adalah untuk umat. Ya, jadi silakan kalau memang mau dilakukan demikian, ya sahabat semuanya. Yang penting coba kita strategikan, masih ada waktu. Coba kita strategikan untuk menyisihkan dari titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa menunaikan kurbannya. Ya. Itu bagian dari kita membersihkan jiwa kita sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah diizinkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita untuk bisa menegakkan, membantu agama Allah, insya Allah akan dimudahkan. Ya, diberikan hati kita ketetapan hati, diberikan hati kita istiqomah, diberikan hati kita peka bahwa sesuatu itu Allah ridho atau Allah tidak ridho, hati kita akan peka. Ya, hati kita ini akan fitrahnya terjaga, karena hati kita tuh fitrahnya tidak pernah berubah. Ya, kita yang seringkali memaksakan diri, memaksakan hati kita, menyiksa hati kita, ya, untuk menzolimi hati kita supaya keluar dari fitrahnya, ya, dengan kita menjalankan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat. Ya, jadi itu saja pada sesi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat terutama kepada diri saya, ya. Karena kalau bicara seperti ini, jujur saja sahabat, tantangan yang paling besar itu sebenarnya balik lagi kepada yang bicara, sahabat semuanya, ya. Tantangan yang paling besar itu adalah yang bicara ini menjalankan apa enggak, gitu loh. Yang bicara ini harusnya duluan menjalankan. Karena di dalam Islam itu, dakwah itu, atau manajerial atau leadership, ya, di dalam Islam itu adalah leadership by contoh. Rasulullah SAW menjalankan duluan semua yang diajarkan. Rasulullah SAW berada di tempat pertama kali sebelum yang lain ada. Ya, jadi itu yang sebaiknya kita tiru. Jadi kalau kita mau melakukan dakwah, yang paling berat itu sebenarnya adalah diri sendiri. Apakah menjalankan yang disampaikan tersebut? Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah berjumpa di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan sahabat, kita masih sedikit lah, boleh waktu sedikit ya, sudah 11.08. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan. Ya, jadi kesimpulannya ya sahabat semua, jaga akhlaknya, jaga matanya, jaga tangannya, jaga kakinya melangkah. Ya, jangan mendekati kepada hal-hal yang Allah tidak ridho. Itu semudah-mudahnya kita menjalankan dakwah. Semudah-mudahnya kita membantu agama Allah, demikian sahabat semuanya. Ya, jangan lakukan apa yang Allah tidak suka, nanti kita dihapus amalnya kalau Allah sudah bilang kita ingkar. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan lakukan tersebut. Ya, jadi mari jaga seminimalnya. Syukur-syukur sahabat nanti bisa melangkah, ya, melangkah lagi menuju ya kepada tahapan berikutnya, yaitu bisa menyampaikan kepada lingkungannya, bisa menyampaikan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada lingkungannya, gitu ya, bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, bertahap, ya. Selama kalau itu belum bisa lakukan, jaga saja dulu akhlaknya, ya. Itu bagian dari intan surullah yansurkum. Sahabat semuanya, ya, sudah diberikan pesannya, yang di mana pesan ini juga sudah disampaikan dari guru-guru kami kepada kami, dan menjadi kewajiban kami semuanya untuk bisa menyampaikan lagi kepada yang lain dan menghidupkan pesan tersebut, ya, dari Al-Quranul Karim. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanggapi? Ada yang ingin komentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Nurita. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Pak Ustadz nih,
Saya tuh kan memang belakangan ini aktif di bank sampah kayak gitu kan. Emang hampir mayoritas mengelola sampah ya, sampah anorganik dan organik. Sekali-sekali saya nengok Atoms juga sih Pak, kayak gitu. Ya dari itu semua sadar nggak sadar saya misalkan dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, apa yang diamanahkan oleh Bapak ke sahabat-sahabat kayak gitu kan, walaupun memang tidak secara frontal ya kayak gitu, mungkin dengan sikap-sikap kita dan mereka. Nah dari itu semua tuh tanpa sadari kok mereka tampak banget positif kepada saya, hingga ada beberapa orang sampai yang menitipkan asetnya ke saya Pak untuk dikelola kayak gitu ya, Masya Allah. Saya sangat terharu kok sebegitu percayanya kayak gitu kan, dan ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya kayak gitu. Jadi memang bukan semata-mata karena saya, karena memang ini hadiah tentunya ya dari Allah kepada saya, dan tentunya itu wajib saya syukurin. Saya masih belum bisa memutuskan nih kepercayaan teman-teman saya. Satu ada yang mempercayakan saya asetnya di daerah Sumatera, terus satu juga di daerah Jawa Barat kayak gitu kan. Untuk saya kelola kayak gitu kan. Terus yaitu sampai hari ini itu saya masih belum memutuskan iya kayak gitu kan, karena saya berpikir itu masih lahannya lahan kosong, saya mau buat apa. Cuma sudah terpikir sama saya itu tentu saya akan selipkan beberapa kegiatan untuk sosial, dan tentunya saya ingin menyampaikan, tapi ini saya bagaimana ya cara untuk menyampaikan kepada dia kayak gitu kan, agar ini bisa masuk kayak gitu kan. Mungkin ya alhamdulillah yang mempercayakan juga Muslim juga kayak gitu ya, seperti itu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu Nurita. Alhamdulillah kisah yang sangat menginspirasi. Sahabat semua, apa yang baru saja disampaikan oleh Bu Nurita ini adalah salah satu bentuk nyata dari janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakukanlah segalanya itu ya untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena Allah kalau sudah turun ridhonya kepada kita, kita bisa melihat tanda-tanda tersebut ya. Apa tanda-tandanya? Dibuatnya ridho makhluk-makhluk di sekitar kita. Dibuatnya ridho alam di sekitar kita. Dibuatnya ridho batu-batuan di sekitar kita dan seterusnya. Kalau Allah sudah menggerakkan seluruh alam, baik benda mati, benda yang membantu kehidupan manusia, maupun manusia itu sendiri, kalau sudah Allah gerakan karena ridhonya dengan kita, sahabat, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita bisa melihat kok. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita sudah melihat tanda-tanda tersebut, bahwa kalau memang Allah memberikan ridhonya kepada kita, maka diperbantukannya, maka ridhonya itu akan turun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang tadinya keras dengan kita menjadi lunak, yang tadinya tidak ada jalan keluar menjadi ada jalan keluar, yang tidak disangka-sangka tiba-tiba menitipkan aset seperti yang tadi disampaikan Bu Nurita, hal tersebut, yaitu adalah tanda-tanda yang bisa kita baca. Nah, sekarang masalahnya adalah berlaku kepada ayat berikutnya, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum. Yaitu kalau kita bersyukur kepada hal tersebut, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Nah, caranya bersyukur kepada hal tersebut adalah balik lagi kepada intan surullah yang surukum. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita merubah semua energi, merubah semua kondisi, merubah semua hal yang datang kepada kita, semua nih kemampuan kita, tutur kata kita, pergaulan kita, aset yang dititipkan kepada kita, teman-teman yang ada mendampingi kita, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebuah aset, jadikan sebuah alat untuk kita intan surullah yang surukum, untuk bantu agama Allah. Untuk bantu agama Allah. Jadi jawabannya Bu Nurita, untuk apa kita lakukan dengan titipan aset? Coba pikirkan sesuatu yang membantu agama Allah. Ya. Apa? Misalkan di sebidang tanah di sana, kita belum tahu bagaimana caranya, tapi misalkan apakah dia sebidang tanah itu bisa ditanam, kalau membangun sesuatu tentu akan membutuhkan modal. Tapi kalau sekali lagi, kalau Allah sudah ridho kepada kita, paket itu akan muncul, sahabat semuanya.
Kita nggak pernah tahu, ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba paket itu akan muncul, ya. Yang penting kita punya niat gitu bahwa ini adalah menjadi sesuatu yang harus saya jadikan alat untuk berjuang, untuk intan surullah yang surkum, alat untuk berjuang untuk membantu agama Allah, ya. Untuk berjuang menjadi bagian dari menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bercocok tanam, dalam menanam benih, dalam membuat sebuah kebun tanaman gitu kan. Allah saja sudah contohkan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran mengenai bertanam, bercocok tanam, yang mana Allah ridho, ya kan? Karena nilai-nilai dari bercocok tanam itu sendiri saja sudah menjadi bagian dari dakwah, di mana bercocok tanam bisa dijadikan sama dengan apa? Sama dengan sodakoh, yang mana satu bijinya akan menghasilkan tunas yang begitu banyak ditambah bercabang-cabang, dan sama seperti jariah, sahabat semuanya. Ilmu mengenai jariah itu bisa kita tanamkan pada saat kita bercocok tanam, ya, memberdayakan ekonomi atau memberdayakan masyarakat di sekitar dari tempat-tempat yang dititipkan kepada kita, ya, menghasilkan produksi-produksi itu bisa kembali lagi kepada begitu banyaknya berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Bu Nurita, kalau memang diberikan rezeki demikian, satu yang wajib dilakukan adalah bersyukur. Nah, cara bersyukurnya adalah mari kita coba pikirkan ide-ide bagaimana supaya itu menjadi bantuan yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, yang membantu dinul Islam. Ya, bagaimana caranya? Apakah mau menjadikan di tempat, ya macam-macam lah, nanti didiskusikan. Tapi arahnya selalu sama, yaitu yang jelas adanya orang-orang di sekitar kita, adanya kawan-kawan kita itu bisa menjadi bagian dari kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, asalkan kita mampu mengelolanya dan mampu memberikan kesadaran. Bicaralah kepada mereka, ya kan, mengenai niatnya, di mana ini adalah untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai jariah, ya. Nilai-nilai jariah itu paling menarik di dalam perdagangan, ya. Jadi supaya sesuatu hasilnya itu terus mengalir gitu kan, tanpa ada putusnya, walaupun kitanya sendiri sudah putus di dunia, ya. Mudah-mudahan demikian. Jadi silakan diajak bicara para sahabat-sahabatnya, dan juga mungkin kita di sini juga bisa diajak bicara untuk kita bisa lakukan apa yang bisa diikhtiarkan di dalam lahan-lahan tersebut yang dititipkan. Ya. Jadi insya Allah ada caranya, ya. Mudah-mudahan, yang penting niatnya dulu disetel. Yang penting pertamanya adalah berpegang teguh dulu kepada Quran. Fastamsik bilazi uhiya ilaika. Ya, berpegang teguh kepada Qurannya dulu. Ya, nanti insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluarnya dan ide-ide yang sangat indah, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, ada hal lain? Insya Allah. Cukup, baik. Apa ada hal lain yang bisa kita diskusikan, sahabat semuanya? Ya, jadi sekali lagi, ada hal lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekali lagi sahabat semuanya, sebagai resumenya, mengingatkan pada hari ini, ya, untuk kita hidupkan surat Muhammad. Surat Muhammad itu jumlah halamannya 1, 2, 3, 4 halaman, sahabat semuanya, ya. Baca deh surat Muhammad, sahabat semuanya, ya. Ada berapa ayat sih ya surat Muhammad itu? Kalau nggak salah cuma 4 halaman kok. 1, 2, 3, 4, iya 2 kali bolak-balik, sahabat, ya. Jadi 4 halaman totalnya. Tolong dibaca, ya. Amanah untuk 2 minggu ke depan, tolong baca surat Muhammad. Perhatikan di ayat-ayat berikut, yaitu ayat ke-7, kemudian ayat 32 dan ayat 33. Ketotalan surat Muhammad itu sendiri mengandung sebuah kisah yang sangat indah mengenai bagaimana ketegasan Allah Subhanahu wa taala kepada para kaum kafir, sekaligus janjinya Allah kepada para orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan disimak. Artinya dalam 2 minggu ke depan surat Muhammad menjadi wasiat saya pada minggu ini, ya. Dan pesannya adalah kalau kita sudah mendapatkan wasiat seperti itu, maka jalankan, ya, terutama ayat ke-7, jalankan, sahabat semuanya, ya. Cara menjalankannya yang paling, sekali lagi sahabat, yang sulit tetapi paling mudah.
memang memang untuk kita, memang itulah tantangannya ya, ujiannya. Allah sudah menjanjikan bahwa kalau kita mau menjalankan Quran dengan istiqomah ya ujiannya akan datang ya. Tapi yang paling bisa kita lakukan sekarang ini adalah coba periksa lagi akhlaknya. Periksa lagi kemana kita kaki melangkah, kemana tangan kita mengerjakan, kemana badan kita punya kecenderungan berada, kemana mata kita bergerak, kemana lidah kita, lisan kita berucap. Perhatikan lagi, ya, tolong disetel ulang, sahabat semuanya, supaya menjadi akhlak karim, dijaga, jangan sampai menjadi nilai-nilai yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ancam bahwa kalau kita termasuk orang-orang yang ingkar, amalnya akan dihapus. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai ya udah susah payah hidupnya ya amalnya dihapus. Nauzubillah min dzalik. Udah capek di dunia, capek juga di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, rubah energi tersebut, jadikan energi, kesempatannya banyak sekali, kesempatannya berupa-rupa, kesempatannya bervariasi. Ya, Mbak Neni bisa lakukan hal yang berbeda tentu saja dengan dia, tentu saja dengan Mas Agus, tentu saja dengan Iyo, tentu saja dengan Bu Nurita, tentu saja dengan Mas Ado, apalagi Mas Adi. Semuanya punya kesempatan yang sama 24 jam dengan versinya masing-masing. Ya, untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rubah akhlaknya, perhatikan tingkah lakunya, kendalikan syahwatnya, sahabat semuanya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masing-masing titipan amanah, dari masing-masing titipan kesulitan atau ujian yang diberikan kepada kita. Yakin bahwa kita dipantaskan untuk ujian tersebut karena satu paket, setiap dari kita punya solusinya. Asalkan kita mau memenuhi syarat dan ketentuannya. Yaitu takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul. Itu saja resepnya. Baik, sahabat semuanya, mudah-mudahan menjadi pengingat, dan jangan lupa masih ada kesempatan, masih ada waktu dalam sekitar 2 minggu ke depan untuk menuju kepada kurban. Bila dalam kondisi yang mampu, silahkan dengan banyak cara, apakah dalam bentuk hewan utuh ataukah dengan berparsial bersama-sama. Mari kita coba untuk berikhtiar berkurban supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Tidak ada? Mas Adi, cukup? Cukup semua? Baik. Cukup Pak Julio, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, rekaman ini nanti insya Allah akan dikembalikan lagi kepada grup untuk bisa dilihat ulang lagi sebagai pengingat bersama-sama. Sahabat semuanya, mari kita tutup dengan doa, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ikhtiar kita tidak mungkin bisa terjadi apabila kita tidak mendapatkan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap serendah-rendahnya hati kita, ya, dan mengharap setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn abada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni muraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, mari kita tutup forum ini dengan hamdalah. Sampai jumpa lagi dalam 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan usia kita. Dan Allah ridho dengan waktu yang dititipkan kepada kita. Dan segala yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sebagai bagian dari bersyukur dan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat semuanya dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Nita silakan kalau mau diskusi nanti ya. Izin. Ada kesempatan bagus. Baik, terima kasih. Ada Mas Adi juga.